Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan ya dalam video berikutnya ya. Masih tentang the power of habit. Jadi di dalam slide 65 ini saya tampilkan lagi modifikasi situasi ya. Jadi dalam slide sebelumnya, dalam video sebelumnya saya cerita kepada Anda untuk melakukan modifikasi situasi di sekitar Anda supaya Anda lebih mudah melakukan good habit. Ya. Contohnya tadi ya, dekatkan air mineral atau makanan-makanan yang sehat di dekat meja kerja Anda. Jadi Anda camilannya itu buah atau minuman air mineral. Minumnya tidak lagi kopi manis gitu ya. Atau donat gitu ya. Atau yang lebih krusial lagi tadi, Anda misalnya mencari perumahan yang dekat dengan masjid gitu ya, supaya Anda lebih mudah membangun habit sholat di masjid misalnya gitu ya. Nah, di dalam slide 66 ini saya ngasih contoh action plan ketiga, assignment ketiga ini, rumuskan modifikasi situasi di sekitar Anda untuk memudahkan pelaksanaan new habit. Ya. Contohnya saya ngasih contoh nih di halaman 67. Anda bisa lihat di slide di depan Anda ini, contoh action plan yang nomor 3 ini, misalnya saya akan menyiapkan air mineral 1 liter di dekat meja kerja saya atau di meja kerja saya. Itu contoh situasi, mengubah situasi yang simple tapi powerful. Jadi air mineral 1 liternya itu akan menggoda Anda. Dan kalau perlu Anda bikin schedule kapan minumnya. Kebiasaan minum air putih ini kebiasaan yang sangat simple tapi sangat besar dampaknya bagi kesehatan ya. Kalau kita kurang minum air putih itu tubuh kita kurang sehat. Sebaliknya Anda jauhkan itu kopi sase, gorengan, donat, snack-snack yang junk food itu dari jangkauan mata Anda. Sehingga Anda sulit menjangkaunya. Ya. Dekatkan air mineral dan buah-buahan ya. Jeruk atau salak atau belimbing atau apel. Jadi camilan Anda itu buah. Kan buah banyak yang murah Mas, Mbak-mbak ya. Jeruk kan murah. Salak murah. Jambu yang murah. Saya tuh tiap hari selalu buahnya itu banyak. Saya makan buah itu setiap minggu, setiap hari itu kalau tidak belimbing, salak, jeruk, anggur, pir, itu sering saya makan. Ya. Contoh yang di nomor 68 ini ya, contoh action plan yang ketiga, saya akan men-silent dan mematikan notifikasi HP selama saya bekerja, menulis dan menyusun laporan. Ini contoh mengubah situasi juga teman-teman. Jadi kalau Anda kerja itu, kalau bisa HP-nya dijauhkan dari jangkauan mata Anda dan di-silent. Supaya fokus Anda tidak terpecah-pecah. Ya. Kalau Anda kerja, HP-nya malah ditaruh di dekat laptop Anda, itu Anda akan sangat tergoda, terdistraksi, apalagi kalau tidak di-silent ya. Banyak getaran misalnya. Setiap kali ada notifikasi yang masuk, bergetar, Anda kemudian cek. Itu merusak konsentrasi Anda, teman-teman. Jadi jauhkan atau di-silent. Nanti setelah Anda selesai menulis laporan, baru dicek HP-nya. Jangan multitasking. Oke? Jadi itu ya teman-teman ya, Anda bisa merumuskan action plan Anda yang ketiga ini. Ya. Nah di halaman 69 saya juga cerita strategi untuk mendorong pertumbuhan good habit itu modifikasi pergaulan. Anda bisa lihat di slide ya, modifikasi pergaulan. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa teman-teman dekat Anda itu akan membentuk perilaku Anda. Itu saya setuju itu. Ada sebuah studi yang menunjukkan orang akan menjadi perokok kalau teman-temannya dia juga perokok. Ya.
Bahkan ada sebuah studi yang menunjukkan orang-orang akan rajin ngemil kalau teman-teman di sekitarnya rajin ngemil dan suka makan. Jadi dia akan ketularan juga. Sebaliknya ini ya, di slide 70 saya cerita nih ya. Di slide 70 di depan Anda, layar Anda, pilih teman yang punya good habit. Misalnya pilihlah teman yang mempunyai habit yang ingin Anda bangun. Misal Anda ingin rajin olahraga, maka bertemanlah dengan orang-orang yang suka olahraga. Ini sudah terbukti ya. Kalau Anda di kantor misalnya punya komunitas goes, kemungkinan besar Anda juga akan terdorong untuk ikut hobi olahraga goes. Ya, di kompleks saya banyak bapak-bapak, tetangga-tetangga saya yang juga hobi goes. Itu banyak kemudian tetangga-tetangga lainnya ikut-ikutan jadi goes. Di kompleks saya banyak orang-orang yang rajin sholat di masjid. Jadi saya ketularan juga gitu ya. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya kalau Anda berteman dengan orang-orang yang hobi makan atau hobi merokok, itu Anda mungkin akan ketularan juga. Jadi habit Anda makannya banyak dan merokok juga. Jadi hati-hati. Ya. Nomor 71 nih, di slide 71 saya bilang, studi menunjukkan perilaku teman-teman di sekitar kita itu akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada pembentukan perilaku dalam diri kita. Contohnya di halaman 72 ini contoh yang kurang bagus ya. Anda sudah ikut goes dengan teman-teman goes. Misal saat goes dengan teman-teman komunitas banyak yang pakai sepeda mahal, lalu akhirnya kita juga terpengaruh untuk beli sepeda mahal. Ini peer pressure ya. Jadi misalnya Anda ikut goes, yang lain pakainya sepeda Brompton. Anda ikut-ikutan belilah, harganya 30 juta gitu ya, 40 juta. Atau teman-temannya pakai sepeda yang mahal ya, yang harganya sampai 50 juta. Kadang-kadang orang jadi malu, gengsi, sepeda saya kok cuman harganya 5 juta gitu ya. Jadi malu, akhirnya dia beli yang harganya 40 juta juga. Itu peer pressure, itu hati-hati makanya. Atau contoh lain teman-teman habitnya pakai HP yang mahal. HP-nya selalu iPhone atau Android seri terbaru. Anda terdorong pelan-pelan malu kalau HP-nya murah. Anda ikut-ikutan beli HP yang mahal. Jadi, tolong Anda, sekali lagi prinsipnya kalau Anda mau rajin baca buku, bergaulah dengan orang-orang yang hobi baca buku. Kalau Anda mau rajin olahraga, bergaulah dengan orang-orang yang rajin olahraga. Kalau Anda mau menjadi ahli ibadah, bergaulah dengan orang-orang yang rajin ibadah di masjid misalnya. Jadi, perilaku Anda itu ditentukan oleh perilaku teman-teman di sekitar Anda. Makanya ini saya mengatakan ya di halaman 73, contoh lain jika kita punya teman yang hobi makan dan ngemil, maka kemungkinan kita juga akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Ya, jadi sebaliknya, kalau teman Anda hobinya makan, hobinya ngemil, ya Anda akan tergoda untuk rajin ngemil dan pelan-pelan tubuh Anda bisa overweight. Oke. Jadi tolong itu ya, modifikasi pergaulan. Tadi yang pertama modifikasi situasi, yang kedua modifikasi pergaulan. Nah di slide 74 ini saya cerita bahwa salah satu strategi lainnya untuk membuat Anda membangun habit positif itu tumbuhkan self-identity yang positif. Jadi Anda membangun self-identitas diri yang positif. Maksudnya apa? Maksudnya Anda mencoba menggambarkan diri Anda sebagai orang yang disiplin, menggambarkan diri Anda sebagai orang yang tekun. Jadi identitas diri Anda itu dibangun sebagai orang yang rajin, orang yang tekun, gitu ya, orang yang konsisten. Itu pelan-pelan akan betul-betul mendorong Anda untuk konsisten beneran, teman-teman. Ya. Jadi ini saya bilang nih ya, di halaman 75 ya, self-identity adalah jenis identitas diri yang Anda sematkan dalam diri Anda sendiri. Misalnya saya adalah orang yang tekun dan konsisten. Atau saya orang yang gigih menumbuhkan good habit. Ya. Di slide 76-nya saya bilang,
Di slide 76-nya saya bilang identitas diri yang positif akan membantu Anda untuk benar-benar melakukan habit nyata dengan lebih sukses. Jadi self affirmation bahwa Anda orang yang tekun, orang yang konsisten itu akan mendorong Anda untuk betul-betul konsisten. Saya mengalaminya ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tiap pagi itu ketika rajin olahraga tiap pagi itu saya selalu bilang dalam diri saya sendiri, self-talk ya, positif self-talk bahwa saya orang yang rajin olahraga, saya orang yang tekun dan disiplin, saya orang yang tekun dan disiplin. Itu saya disiplin beneran melakukan habit olahraga. Atau ketika saya nulis buku, tiap pagi saya nulis sampai 2 halaman, 3 halaman, bahkan sampai 5 halaman. Itu saya selalu menyertainya dengan kalimat-kalimat pada diri saya sendiri dengan kalimat yang positif. Misalnya, ayo Yudia, kamu adalah orang yang tekun dan disiplin. Ya. Jadi saya mencoba membangun self-image sebagai orang yang konsisten. Bahwa saya orang yang tangguh. Bahwa saya punya habit menulis yang konsisten. Itu saya tumbuhkan, saya patrikan dalam benak saya. Dan pelan-pelan saya betul-betul terdorong untuk menjadi orang yang konsisten beneran. Itu menyemangati diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif. Sebaliknya ya, di halaman 77, jangan Anda menumbuhkan self-image yang negatif, karena akan menghambat penerapan good habit. Banyak orang-orang itu kadang-kadang malah bikin self-talk-nya atau pembicaraan ke dirinya sendiri itu dengan kalimat-kalimat persepsi yang negatif. Misalnya saya nggak bisa Pak Yudia, saya orangnya malesan, atau saya orangnya mudah bosen, saya orangnya tidak konsisten. Kalimat-kalimat seperti itu kalau Anda ucapkan ke diri Anda sendiri, atau Anda bahkan mikir, saya orangnya nggak konsisten, saya orangnya kurang tekun, itu lama-lama Anda akan tidak tekun beneran. Ya. Contohnya ini ya, di halaman 78 ya, contoh identitas diri yang negatif. Saya orangnya males, atau saya orangnya mudah menyerah, atau saya memang tidak punya disiplin diri yang bagus. Ini sering sekali nih ya. Tuh, saya itu memang orangnya malesan, Pak Yudi ya. Atau saya itu orangnya tidak gigih gitu ya. Bosenan. Tidak konsisten. Itu kalimat-kalimat self-talk kayak gitu akan betul-betul menghambat Anda. Anda seolah meyakinkan diri Anda bahwa Anda itu memang malas. Seolah justru makin menegaskan bahwa Anda itu orang yang tidak bisa konsisten. Dan itu akan akan pelan-pelan menurunkan motivasi Anda ya. Pelan-pelan akan membuat Anda beneran menjadi orang yang malas. Ya. Jadi nomor 79 nih saya bilang ya di halaman slide 79, identitas diri yang negatif akan menghambat pembentukan good habit. Sebab gambaran diri yang negatif itu seolah akan menjadi pembenaran atau justifikasi saat Anda benar-benar berhenti di tengah jalan. Gambaran diri yang negatif itu pelan-pelan akan menjadi realitas. Ya. Jadi istilahnya itu siklusnya kayak gitu ya. Anda merasa diri Anda tidak tekun, dan kemudian ketika mau action, mau habit, Anda menjalannya dengan tidak tekun. Dan akhirnya Anda bilang, ya beneran kan? Bener kan apa yang saya bilang? Saya memang orangnya nggak tekun, saya memang orangnya malas, jadi saya mudah berhenti. Ya sudah kayak gitu, lingkarannya kelam teman-teman. Ya Anda akhirnya betul-betul tidak bergerak sama sekali bertahun-tahun lamanya, habit-habit bagus tidak pernah tumbuh dalam diri Anda, dan nasib Anda stuck serta tenggelam dalam kenestapaan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, alih-alih Anda bilang negatif ke diri Anda sendiri, saya sarankan lebih banyak mengucapkan self-talk yang positif. Saya orang yang tekun, saya orang yang gigih, saya orang yang konsisten. Bismillah, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya akan konsisten, insya Allah saya akan tekun. Gitu teman-teman. Ya. Nah, strategi yang terakhir ini untuk membuat Anda menjadi lebih berhasil dalam membangun good habit itu habit tracking. Ya, habit tracking itu intinya Anda memonitor pekerjaan Anda atau pelaksanaan habit Anda. Misalnya dulu ketika saya nulis buku ya, saya itu punya habit kan tadi, setiap hari saya punya target nulis 1 halaman, dan kemudian lama-lama jadi 5 halaman. Itu saya wujudkan dalam bentuk kata, ya 5 halaman itu sekitar 1000 kata.
Jadi saya punya target ketika sudah ketemu efek momentum, saya targetnya 1000 kata per hari. Nah, ketika berhasil, saya tulis itu di kalender saya. Kan di HP itu ada kalendernya ya. Itu saya tulis angka kata-kata yang berhasil, jumlah kata yang berhasil saya tulis di hari itu. Jadi kalau Anda lihat kalender saya di HP itu isinya penuh dengan jumlah kata. Misalnya hari Senin saya bisa menulis 1200 kata. Hari Selasa saya tulis saya bisa berhasil menulis 1500 kata. Hari Rabu saya bisa menulis 1300 kata. Itu full itu, 1 bulan itu full. Jadi seolah seperti rantai yang tidak pernah terputus. Sama ini rekaman ini kan saya bikin habit nih ya. Saya punya habit baru nih bikin rekaman. Saya tiap hari melakukan tiap pagi. Itu nanti sore saya tulis di tracking saya, di kalender saya tulis. Hari ini saya rekaman berapa video, judulnya apa. Besok saya rekaman berapa video, judulnya apa. Nah, itu dengan cara seperti itu memotivasi saya. Ternyata kalender saya isinya penuh, bukan kosong. Banyak orang yang tidak pernah action itu kalendernya kosong. Ya. Tidak ada actionnya, zero action. Jadi kayak gitu teman-teman, tidak semua harus dicatat ya. Misalnya saya baca buku ya tidak saya catat. Saya tiap malam baca buku minimal 20 halaman, tapi tidak pernah saya tulis juga, karena sudah jadi kebiasaan yang mendarah daging. Tapi kalau dulu saya habit menulis buku, habit rekaman sekarang ini, habit melakukan action, itu selalu saya tulis. Ya. Jadi nomor 81 saya cerita nih di slide 81, habit tracking berguna untuk memonitor progres Anda dalam melaksanakan habit secara konsisten. Habit tracking juga membantu kita untuk melakukan improvement saat kita masih belum tekun menjalani habit sesuai jadwal. Jadi kalau punya habit tracking kita tahu kenapa kosong. Misalnya dulu saya ketika nulis buku ya ada kalanya saya nulisnya hanya cuma 500 kata. Kadang-kadang 700 kata, tidak sampai target. Ya fine, saya kemudian bertekad untuk melakukan improvement. Saya evaluasi kenapa saya hanya bisa menulis 500 kata. Atau ini rekaman video, targetnya 3 video, kenapa saya hanya bisa rekaman cuma 1 video, 1 episode. Itu kan jadi bahan improvement juga Mas, Mbak-mbak ya. Jadi Anda tahu bolong-bolongnya di mana. Kalau Anda tidak pernah menulis menjadi tracking, kan Anda tidak tahu bolong-bolongnya di mana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah habit tracking. Jadi itulah beberapa strategi tambahan ya yang akan mendorong kita menjadi lebih disiplin dalam melakukan good habit. Tadi ya modifikasi situasi, yang kedua modifikasi pergaulan, ya. Kemudian yang ketiga tumbuhkan identitas diri yang positif. Dan yang terakhir ini 4, lakukan habit tracking atau monitoring habit Anda. Kalau Anda bisa melakukan itu, insya Allah Anda akan lebih efektif menjalani good habit Anda. Oke? Nah sekarang di slide berikutnya saya mau cerita nih di slide, Anda bisa lihat ya, strategi mengeliminasi bad habit. Nah, ini penting ini ya. Sering ada orang nanya kepada saya, Pak Yudi, saya punya banyak bad habit. Bagaimana Pak ya cara menghilangkan bad habit saya? Misalnya bad habit melamun, bad habit merokok, atau bad habit main HP, scroll layar HP berjam-jam. Atau habit menunda-nunda action Pak Yudi ya. Itu bagaimana solusinya menghilangkan bad habit seperti itu? Nah itu saya cerita ini. Jadi ini teman-teman, nomor di slide 83 saya cerita sebuah konsep yang menarik teman-teman. Namanya good habit paradox. Jadi saat Anda sukses membangun good habit, maka bad habit Anda akan lenyap dengan sendirinya. Ini menurut saya satu konsep yang menurut saya sangat powerful ya, dan benar adanya. Jadi Anda nggak usah mikir bagaimana cara ngilanginnya bad habit. Jadi pendekatannya gini Mas, teman-teman mbak-mbak ya, nggak usah mikir fokus terlalu bagaimana cara menghilangkan bad habit, jangan. Tapi justru menurut saya dengan konsep seperti ini Anda fokus saja menumbuhkan good habit. Kenapa? Karena begitu Anda nanti berhasil menumbuhkan good habit atau kebiasaan yang baik, maka pelan-pelan kebiasaan buruk Anda, kebiasaan jelek Anda akan hilang dengan sendirinya. Istilahnya itu dikalahkan oleh good habit yang muncul. Menurut saya itu
Itu konsep yang menarik teman-teman, dan menurut saya ini penting ya untuk dipahami ya. Dan menurut saya itu yang harus dilakukan. Ya. Contohnya misalnya Anda mau melakukan kampanye stop merokok. Jangan fokus ngasih kampanye stop merokok, jangan. Itu kadang-kadang kurang efektif. Yang harus Anda lakukan bukan menyetop rokok, tapi tumbuhkan gaya hidup sehat. Ketika gaya hidup sehat jadi mainstream, ketika gaya hidup sehat jadi happening, maka otomatis orang-orang yang tadinya merokok akan menurun dengan sendirinya, karena orang-orang itu tertransformasikan perilakunya menjadi orang yang rajin olahraga, rajin makan sehat. Jadi kebiasaan Anda untuk makan sehat, kebiasaan Anda untuk olahraga, itu tanpa Anda sadari, kalau orang yang merokok, itu akan benar-benar membuat dia menjadi makin berkurang merokoknya. Atau contoh lain nih, saya ngasih contoh di halaman 84 ya. Saat Anda sukses membangun habit membaca buku, maka habit scroll HP tanpa tujuan jelas akan berkurang dengan sendirinya. Ya, this is it. Jadi alih-alih bagaimana Pak ya saya menghentikan habit scroll HP yang nggak jelas itu sampai berjam-jam. Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah bingung cara menghentikannya. Loh kok begitu Pak Yudi, maksudnya gimana? Jadi alih-alih bekerja keras menyetop kebiasaan buruk Anda, lakukanlah atau fokuskan energi Anda untuk membangun habit baru yang positif. Misalnya membaca buku. Kenapa Pak Yudi? Karena begitu Anda nanti bisa melakukan habit membaca buku dengan konsisten, maka saya yakin habit scroll HP itu akan hilang dengan sendirinya. Dan itu yang saya alami ya. Ketika saya tiap malam baca buku, ya otomatis waktu saya kan sudah nggak ada untuk main HP, teman-teman. Secara harfiah ya, literally, waktu saya untuk main HP kan hilang. Karena saya sudah asik, tenggelam, menekuni habit saya membaca buku. Jadi saya nggak usah sibuk caranya menghentikan habit main HP gimana ya, caranya gimana ya. Saya nggak usah bingung. Saya cukup fokus menumpahkan energi saya untuk membangun habit membaca buku. Begitu habit membaca buku saya sudah mendarah daging, otomatis dengan sendirinya habit main HP yang nggak jelas itu akan tersingkir dengan sendirinya. Itulah. Jadi itu menurut saya konsep yang sangat luar biasa. Kenapa Anda jauh lebih bagus, fokus saja mencurahkan energi Anda untuk membangun good habit. Contoh lainnya ini ya, di halaman 85 ini ya, penting ini. Anda bisa baca ya, contoh lain. Saat Anda rajin olahraga, good habit olahraga, maka kebiasaan Anda untuk makan junk food dan minum junk drink akan berkurang dengan sendirinya. Studi bahkan menunjukkan saat Anda punya habit olahraga, maka Anda akan lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Jadi bad habit boros belanja akan hilang dengan sendirinya. Ini kan amazing, teman-teman. Dan ini sudah terbukti ya melalui penelitian ilmiah ya. Jadi kalau Anda olahraga, rajin olahraga, itu Anda akan, yang pertama, paling mudah itu Anda akan lebih rajin makan sehat. Ya, saya misalnya rajin olahraga, itu ketika saya mau diet, membangun habit makan sehat dan mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat, saya cenderung mudah melakukannya. Ya karena gaya hidup saya sudah rajin olahraga. Saya harus mengimbanginya dengan makan sehat juga. Dan itu yang terjadi. Dan bahkan penelitian menunjukkan kebiasaan Anda boros belanja, kebiasaan Anda terjebak flash sale gitu ya kan, di online shop sekarang banyak ya, di Shopee, di Tokopedia sering ada diskon. Anda tergoda untuk boros belanja, itu kebiasaan boros belanja itu berkurang dengan sendirinya kalau Anda punya habit olahraga. Itu kan wonderful. Jadi itu teman-teman, ya itu prinsip pertama menurut saya. Sama misalnya, tadi Anda cerita, Mas Yudi, saya punya bad habit menunda-nunda action. Saya tuh suka kalau mau action, saya tunda-tunda, nggak mood, selalu males. Bagaimana caranya Pak mengeliminasi bad habit menunda action? Jawaban saya tidak usah fokus pada bad habit ini. Alokasikan saja energi Anda untuk menumbuhkan good habit baru. Misalnya tadi habit olahraga, habit baca buku,
habit jalan kaki tiap pagi, atau bahkan habit sholat tahajud. Kenapa? Karena begitu Anda nanti sukses menjalani habit olahraga, sukses menjalani habit baca buku, sukses menjalani habit bahkan sholat tahajud, saya yakin-yakinnya, habit menunda action itu akan hilang dengan sendirinya. Anda akan lebih rajin, Anda akan lebih disiplin. Dan sekali lagi saya mengalami juga ya, ketika saya punya habit baru menulis buku itu, tiap pagi nulis itu, kok saya merasa mudah menjalaninya. Kenapa? Karena saya sudah lama punya habit membaca buku, saya sudah lama punya habit olahraga. Jadi ketika habit olahraga itu saya jalani bertahun-tahun, habit membaca buku saya jalani bertahun-tahun, itu melatih otot-otot saya untuk mudah menjalani habit baru. Jadi sikap-sikap menunda action untuk nulis buku itu hilang. Karena otot willpower saya, otot habit saya sudah terlatih dengan baik. Itulah tadi saya bilang spillover habit ya, habit yang menular. Begitu Anda bisa melakukan satu kebiasaan bagus, maka kebiasaan bagus ini akan menular dalam segi kehidupan Anda lainnya. Kenapa? Karena otot kekuatan disiplin Anda sudah dilatih. Dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang bagus ini ya. Kebiasaan olahraga, kebiasaan baca buku, kebiasaan sholat tahajud. Itu melatih otot habit Anda. Dan otot habit ini akan sangat kuat sehingga akan mengalahkan bad habit yang menempel dalam tubuh Anda. Termasuk bad habit menunda action. Oke? Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi lepas dari itu, kalau Anda juga tetap mau mengeliminasi bad habit, itu ada juga strategi lain. Tapi menurut saya tadi strategi pertama itu yang paling powerful. Ya, sekali lagi fokuskan energi Anda untuk tumbuhkan satu good habit baru. Nanti otomatis bad habit Anda akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau Anda tetap mau mengeliminasi bad habit, itu saya bilang di halaman 86, Anda harus mengidentifikasi trigger bad habit Anda. Ya. Trigger bad habit Anda itu apa saja? Ya, tadi di halaman 87 saya ceritanya. Jadi kan kita sudah belajar ya trigger itu ya, ada berapa ya. Jadi identifikasi trigger yang memicu munculnya bad habit. Trigger waktu, trigger situasi sekitar, trigger orang sekitar, trigger kejadian sebelumnya, trigger perasaan kita. Apa tujuannya trigger ini? Tujuannya adalah supaya Anda tahu, oh ini loh yang membuat saya selalu bikin bad habit. Misalnya tadi saya cerita, contohnya ya, saya ulangi lagi, misalnya Anda punya kebiasaan main HP yang tidak jelas ya tiap malam. Apa triggernya? Karena Anda kalau malam bosen gitu ya, mungkin nggak punya apa-apa, kegiatan apa-apa, Anda merasa bete, jenuh. Jadi setiap malam Anda kemudian scroll layar HP berjam-jam. Jadi triggernya karena perasaan Anda tiap malam karena jenuh gitu ya. Nah, begitu kita tahu triggernya seperti itu, Anda bisa langsung bikin alternatif tindakan. Misalnya ketika Anda merasa tiap malam bosen, bete, jenuh, capek, alih-alih main HP tidak jelas, mungkin Anda nonton video ini. Ya. Jadi mulai besok malam Anda bilang kepada diri Anda sendiri, setiap malam ketika saya bete, ketika saya jenuh, saya mau main HP nggak jelas, saya akan lebih baik menonton videonya Pak Yudhya yang inspiratif. Oke. Gitu teman-teman. Ya. Atau bahkan mungkin baca novel gitu ya, baca buku yang menarik bagi Anda. Ya, atau nonton YouTube yang berguna, yang berfaedah, YouTube edukatif. Gitu teman-teman. Atau trigger lainnya, saya selalu cenderung merokok Pak Yudhya kalau saya bergaul atau ngobrol dengan teman-teman kantor saya. Ya Anda kurangi itu frekuensi ngobrolnya, supaya nanti kecenderungan Anda merokok, frekuensi Anda merokoknya berkurang. Ya. Gitu teman-teman. Jadi Anda identifikasi trigger yang memicu bad habit itu. Ya. Nah, nanti dalam video berikutnya kita akan merumuskan strategi yang lebih detail ya untuk melawan trigger ini. Kita sambung dalam video berikutnya setelah yang satu ini. Salam sukses, penuh kemenangan.